Saudara-saudara sekalian, pekan lalu saya sudah pernah menjelaskan bahwa yang namanya takdir itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah al-maktub fil lauhil mahfuz. Itu tidak mungkin berubah. Ya, mungkin saya ingatkan kembali dalam 1-2 menit ini. Yang kedua adalah takdir dalam umur kita semualah, atau yang dikatakan takdir di dalam perut ibu. Ketika usia sudah saat-saatnya ditiupkan ruh, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian di situ ditulis ajalnya, amalnya, rizkinya, kemudian syaqiyun aw sa'id, apakah dia termasuk orang yang bahagia kelak atau yang merugi. Inilah yang dikatakan at-takdirul umuri. Kemudian ada takdir setiap tahun. Pernah sering kita dengar setiap tahun itu di malam qadar. Jadi malam qadar atau Lailatul Qadar. Jadi jangan mengatakan malam Lailatul Qadar, malamnya 2 kali nanti. Malam qadar atau Lailatul Qadar, ya. Jangan malam Lailatul Qadar, malam. Nah, itu disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzilin fiha yufragu kullu amrin hakim. Itu takdir setiap tahun. Kemudian takdir yaumi, setiap saat, setiap hari. Kulla yaumin huwa fisyan. Yang ini sakit, yang ini meninggal, yang ini kena ini, itu setiap hari Allah menentukan takdirnya. Nah, jadi yang tidak akan berubah itu adalah yang di lauhil mahfuz, itu enggak berubah. Jelas ya? Sebab kita juga mendengar bahwa doa itu adalah yaruddul qadha, menjauhkan qadha. Yang berubah-ubah itu yang tadi, yang harian, tahunan, yang malaikat tahu. Kalau yang di lauhil mahfuz tidak mungkin berubah. Ustaz, masih belum jelas. Ya, masih belum jelas. Ya, itulah pentingnya antum hadir di sini. Jadi jelasnya bagaimana seluruh yang terjadi adalah itu yang maktub di lauhil mahfuz. Umpamanya di lauhil mahfuz ditentukan A. Prosesnya itu ialah di bumi semua, sampai ke sana juga. Ya, ditakdirkan dia berdoa, yang ini terus terjadi dan akhirnya juga begitu. Jadi kalau Rasulullah SAW bahwa ya, ada kan hadis-hadis yang menyebutkan kalau ingin usianya panjang, kalau ingin begini, lakukan silaturahim. Ya, apakah merubah yang di lauhul mahfuz? Tidak berubah. Dengan dia bersilaturahim ya bertambahlah. Itu keputusan akhir di lauhul mahfuz. Ya. Jadi tetaplah orang-orang ini masih berhujjah dengan al-qadar tadi. Tidak dibenarkan, ya, tidak boleh dan tidak dibolehkan, tidak dibenarkan seorang mukmin yang punya keyakinan di hatinya, tidak mengapa dan tidak jadi masalah kalau dia meninggalkan yang wajib atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berhujah, ini udah takdir. Ya, ini sudah takdir. Ini semua nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang, tidak bisa dijadikan hujah. Itu. Apa dalil-dalilnya? Di sini udah dijelaskan semua. Saya tambahlah dalil-dalil yang lain. Kalau seandainya ini dalil yang cukup kuat. Kalau seandainya namanya semua ini berhujjah dengan takdir, ya, maka itu akan dipakai sampai iblis juga. Iblis kan berkata dan difirmankan dalam Al-Quran, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Sebagaimana engkau telah menyesatkanku, ya kan, iblis, maka aku akan duduk dan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ya. Ini kan iblis mengatakan, berarti kan keinginan Allah.
Tapi kan nggak dipakai itu semua, karena memang kenapa itu ya, karena perbuatan iblis tadi yang membuat Allah murka padanya. Apa itu? Ana khairum minhu. Nah, jadi memang keinginan dia, kemudian memang Allah sesatkan dia itu sendiri. Manusia punya pilihan, diberikan keinginan untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang sesat. Contoh lagi umpamanya, contoh ini, ada jalan untuk menuju satu titik, ada jalan kanan, jalan kiri. Ini orang musafir. Ya. Jalan yang kanan ini aman, selamat. Yang kiri celaka. Dua-duanya dia tahu. Terus dia pilih jalan yang kiri. Terus dia nyalahkan siapa? Dia nyalahkan diri sendiri yang salah. Ada dua pilihan. Kenapa kamu pilih situ? Dan itu jelas-jelas ke jurang. Dia pakai juga itu. Jadi berdalil dengan qadar itu sendiri tidak bisa dibenarkan. Karena sudah begitu pun diturunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya, para rasul, diturunkan kitab lagi. Apa lagi coba? Semuanya sudah jelas. Jadi dalil-dalil yang semacam ini semuanya tidak dapat diterima. Yang dikhawatirkan oleh sahibul kitab adalah ini, bahkan orang-orang yang juga punya ilmu sedikit sudah main ini juga. Semua ya ini sudah takdir. Ya. Jadi jangan berhujah dengan takdir sesuatu yang kenyataannya itu perilaku dia sendiri. Saya sudah sering katakan, yang tahu takdir itu siapa sih? Nggak ada yang tahu. Jadi jangan sekali-kali ngomong takdir. Kamu bisa merubah. Maksiat terus ini udah takdir saya. Berubah, itu banyak jalan untuk berbuat baik. Ya takdir saya miskin. Berubah, kamu kerja supaya kaya. Takdir saya bodoh, belajar. Jangan ngomong berbuat maksiat sudah takdir. Itu keinginan kamu sendiri. Nah, itulah perilaku kelompok musyrikun dan sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya. Lau sya'allahu ma asyrakna, kalau Allah inginkan kami beriman, kami ya lau sya'allahu ma asyrakna. Kalau Allah ingin kami beriman, kami tidak musyrik. Berarti musyrik ini keinginan Allah Subhanahu wa taala, itu bohong. Kenapa bohong? Karena Allah tidak rela. Wala yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak rela hambanya itu kufur. Saya sudah jelaskan yang namanya iradah kauniyah dan iradah syariah. Itu. Olehnya itu faida sami'ta min ahadin minal muslimin, kalau ada orang-orang Islam yang berdalil dengan dalil yang semacam ini, fazjurhu famna'hu, larang, itu tidak hujah yang tidak benar. Wa'arifu bi anna ithmahu, sebab kalau dia sudah berbuat salah terus berhujah berdalil dengan hal yang demikian, maka dia mendapatkan ila sahati rabbih min jihatain. Ini malah kemurkaan Allah padanya dari dua titik. Titik yang pertama, kamu sudah melanggar. Kedua, kamu melakukan hujah yang sesungguhnya Allah tidak inginkan itu semua. Nah, ini malah berbahaya. Olehnya itu sebaiknya kalau seseorang itu sama sekali dia tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab kadang-kadang mengkaji hal yang demikian sesuatu yang tidak semua orang juga mampu. Mendingan tanya deh, daripada kamu sendiri juga tidak memahaminya kalau dijelaskan. Sebab ada orang kalau semakin dijelaskan semakin gak paham. Ada juga itu. Ada, karena memang kemampuan dia terbatas. Sudah dia tanya aja, Ustaz, saya punya masalah begini, apa yang mesti saya lakukan? Sudah. Nanti yang tanggung jawab itu ya gurunya tadi. Kamu gak punya tanggung jawab apa-apa. Sebab ada memang orang-orang tertentu Allah tidak berikan kemampuan dia ilmu yang banyak.
diberikan hanya sering bertanya, dan bukan aib. Ya, bahkan menurut saya juga orang berbuat dosa bukan aib. Aib itu orang yang tidak mau istighfar, tidak mau kembali kepada Allah. Nah, itu aib. Nah, seperti iblis lah. Jelas-jelas berbuat dosa, malah dia bukan istighfar, tapi dia mengatakan ana khairum minhu. Nah, ini malah bahaya. Wala yajma' ala nafsihi baliyatain. Jangan mengumpulkan di dirinya ini dua musibah, dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, dia sudah jelas berbuat dosa, dan yang kedua, dia mengatakan ya ini sudah takdir, ini keinginan Allah. Ini malah bahaya. Kemudian kita mengatakan kalau orang-orang tertentu itu berbuat dosa, itu tidak terkena sanksi. Siapa? Orang-orang gila. Anak-anak kecil, nggak ada. Ya. Sekarang yang mengatakan, wah, saya mau nggak dia dikelompokkan seperti orang-orang gila? Nggak mau juga kan? Ya, dia ingin menafikan, dia ini udah keinginan Allah, seakan-akan ya saya tidak bersalah. Ya, mau nggak dia dikelompokkan dengan orang-orang gila? Pasti dia tidak akan mau. Ya. Jadi kalau bayangkan semua, kalau semuanya berhujah dengan takdir. Ada seseorang mencuri orang uang, dia curi, loh ini udah takdir. Ya kan, alasan dia, jangan nggak kena sanksi, ini takdir. Terus yang satu mukul, dia bunuh, loh kita bunuh, ya takdir juga. Nggak ada hukum, sudah jadinya kacau. Jadi masing-masing mau melepaskan diri dari tanggung jawab. Terus apa gunanya pengadilan? Apa gunanya ini? Apa gunanya seseorang disuruh istighfar? Kenapa orang disuruh istighfar? Ya, kamu berbuat salah. Kamu berdosa, jadi istighfar. Jangan bilang ini takdir, takdir, takdir. Ya. Apa gunanya ada pengadilan? Nah, jadi bahkan kita dapatkan penduduk naru jahannam, orang-orang yang di neraka jahannam. Dia mengakui kesalahan tadi. Dia katakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Ketika seseorang dicabut nyawanya, dia ngelihat sudah. Idza matan nas istaiqadhu. An-nasu niyam, manusia dalam kondisi tidur semuanya. Idza matu intabahu, ketika meninggal. Nah, di situ dia mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, minta ditunda. Kami akan menyambut panggilanmu dan mengikuti Rasul. Ini satu bukti bahwa jangan berhujah dengan takdir. Itu. Di ayat yang lain di surat Al-Mulk ayat 15, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Lau kunna nasma', kalau kita mau benar-benar mau dengerin dan menggunakan otak, ma kunna, maka kita tidak masuk dari kelompok-kelompok ashabus sa'ir, neraka sa'ir. Ini juga hujah. Jadi jangan berdalil, itu perbuatan kamu dan kamu bertanggungjawabkan. Nah, ini tambahan-tambahan, dan apa yang dijelaskan oleh sahibul kitab sudah cukup banyak. Dan dan sebagai tambahan berikutnya adalah orang-orang yang berhujah dengan qadar. Sebenarnya hujahnya bukan an-qana'ah, bukan sesuatu yang benar-benar dia yakini juga. Hanya bersilat lidah saja dia. Ya, untuk bersilat lidah dan sesuatu yang memang ingin pembangkangan ini. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan, anta inda ta'ah qadari wa indal ma'siyah jabari.
Apa penjelasannya? Jadi kalau dia beribadah, saya sudah jelaskan Qadariyah sama Jabariyah. Qadariyah itu dia mengatakan pokoknya yang saya kerjakan ini tidak ada keinginan Allah, ini keinginan saya pribadi. Nah, ini Qadari. Jadi kalau dia berbuat ibadah apa semua, nggak ada. Ini semua saya, nggak ada keinginan Allah. Tapi ketika dia membuat maksiat, pelanggaran, Jabari, artinya ini terpaksa, ini semua keinginan Allah. Nah itu. Jadi sebenarnya orang ini dari segi logika lemah hujahnya. Jadi ketika dia berhujah dengan qadar, itulah ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi ketika artinya jadi Jabari ini semua keinginan Allah, tapi ketika dia taat, Allah tidak masuk dalam keinginan dia pribadi. Nah itulah saya katakan bahwa manusia-manusia semacam ini ya perlu cepat-cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tahu bahwa seluruh yang dia lakukan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Sederhana sekali, taruhlah dia mau ibadah, kalau dia nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa apa dia? Dia mau ke masjid, kalau Allah Subhanahu wa taala membuat kakinya nggak bisa berjalan, bagaimana dia bisa ke masjid? Jadi seluruhnya ini semua dalam kekuasaan Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Satu daun yang jatuh pun semua Allah ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ibadihil mukhlasin. Amin. Ya mujibas sa'ilin.